Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati, akhir-akhir ini WHO melaporkan dalam beberapa tahun terakhir lebih dari 100.000 kasus lupus muncul gitu ya. Dan memang belum bisa dipastikan sebenarnya faktornya apa dan berapa orang yang memang menderita lupus. Karena memang ini benar-benar bisa dibilang sebagai penyakit 1000 wajah. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Dan kita juga akan bahas nih beberapa mitos atau fakta seputar lupus. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah didiagnosa lupus berarti akhir dari kehidupan. Itu yang biasanya terpatri di otak kita atau mindset kita ketika didiagnosa lupus. Kayaknya wah, hidup saya nggak lama lagi nih, apa yang harus saya hadapi nih ke depan gitu ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan zamannya sendiri, kita lihat peningkatan yang luar biasa juga pada pengobatan lupus. Banyak yang memang sebagai odapus bisa hidup dengan normal, bisa hidup dengan baik, dengan kualitas hidup yang cukup baik. Ya, asal mendapat penanganan yang tepat. Tapi nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah tidak perlu minum obat atau berobat karena lupus tidak bisa sembuh. Jadi mungkin mindsetnya adalah ketika lupus nggak bisa sembuh, ngapain saya berobat gitu ya. Toh nggak ada juga obat yang bisa membuat semua penyakit ini nggak ada dalam tubuh saya. Tapi apakah ini benar? Atau ini cuma mitos belaka? Atau bahkan kalau nggak berobat nanti banyak banget simptom yang akan membuat kualitas hidup Anda semakin buruk. Itu nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah odapus atau orang dengan lupus yang tinggal di negara tropis tidak perlu konsumsi vitamin D. Kita tahu sendiri bahwa orang dengan lupus atau odapus memang mengalami defisiensi vitamin D yang cukup signifikan. Nah, kita kan di Indonesia banyak banget dong sinar matahari gitu ya, bergelimang gitu. Kayaknya nggak perlu deh saya mengonsumsi vitamin D. Apakah ini fakta atau ini hanya mitos belaka? Itu juga akan kita tanyakan dan kita konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah lupus itu adalah penyakit menular. Apalagi kalau kita lihat beberapa simptom atau gejala lupus yang bisa dilihat dengan mata telanjang ya, misalnya di kulitnya terlihat kemerahan atau yang mungkin hal yang khas adalah yang sifatnya seperti butterfly gitu di wajah ya. Aduh, kalau kita bicara tentang kulit biasanya nih menular nih. Gimana nih kalau kita deket-deket sama orang yang memang penderita lupus atau orang yang sedang berjuang dengan lupus? Apakah saya akan tertular? Apakah ini penyakit yang memang dengan mudah bisa tertular dengan mungkin lingkungan yang dekat saja atau dengan udara atau dengan hal-hal seperti lainnya? Nah, ini juga akan kita tanyakan, ini benar faktanya atau hanya mitos belaka. Oke, yang terakhir adalah anak dari orang tua yang odapus pasti lupus. Nah, apakah lupus ini diturunkan secara genetik? Ini yang harus benar-benar kita pahami ya. Kadang-kadang kalau misalkan orang tua yang menderita lupus langsung berpikir, wah jangan-jangan anak saya punya potensi yang sama. Sebesar apa potensinya? Apakah kemungkinannya begitu valid gitu ya? Ini pasti diturunkan secara genetik. Itu juga yang akan kita tanyakan bersama dokter kita. Oke, untuk tahu jawabannya dan konfirmasinya, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas ya beberapa mitos atau fakta seputar lupus. Tapi itu kan saya yang bahas nih, belum tentu valid kebenarannya. Kita langsung harus konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Suzy Maria SPPDKI, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak Dika, baik. Makasih loh udah datang ke Bincang Sehati pagi ini. Hari ini kita bicara tentang lupus, penyakit 1000 wajah katanya ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lupus secara mendalam, saya mau tanya dulu nih, beberapa mitos atau fakta yang mungkin selama ini berkembang di masyarakat dan dipahami kebenarannya, tapi mungkin aja salah ya dok ya. Yang pertama nih,
didiagnosa lupus itu berarti akhir dari kehidupan. Banyak yang mungkin kita melihat ya penyintas lupus kayaknya kalau udah didiagnosa kayaknya hidup saya nggak lama lagi nih, hidup saya nggak ada gunanya lagi nih. Sebenarnya benar nggak sih dok kayak gitu? Salah banget. Salah ya, mitos ya dok ya? Mitos. Oke, kenapa Iya. tuh dok? Jadi kalau penyakit lupus sendiri spektrumnya sangat luas. Jadi ada sakit lupus yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu ya. Masing-masing memiliki perjalanan penyakit yang berbeda. Dan kita beruntung saat ini perkembangan pengobatan untuk lupus itu sudah sangat baik. Sehingga sekitar 80 sampai 90% orang yang didiagnosis lupus itu akan hidup sama seperti orang normal, orang sehat yang lainnya gitu. Jadi nggak benar. Jadi nggak benar sama sekali ya bahwa ketika didiagnosa lupus kayaknya akhir dari kehidupan itu kayaknya terlalu hopeless gitu ya. Iya, betul. Kayaknya mungkin ini baperan aja gitu ya. Anda masih punya harapan karena pengobatannya beberapa tahun terakhir ini begitu pesat. Bahkan tadi dokter bilang 80 hingga 90% ada kemungkinan hidup bisa normal, kualitas hidupnya baik sama seperti orang yang lain. Jadi harus happy ya. Oke, selanjutnya adalah tidak perlu berobat karena tidak bisa sembuh. Nah, kalau bicara tentang lupus kan katanya ya dok ya, saya belum tahu pasti benar atau tidak bahwa belum ada obatnya. Lalu mungkin mindset semua orang yang di masyarakat ya udah kalau nggak ada obatnya ngapain kita berobat gitu kan. Buang-buang uang, buang-buang waktu, toh saya tetap sakit. Nah, mindset seperti ini sebenarnya benar atau tidak? Mitos atau fakta? Mitos banget. Iya, itu justru pola pikir yang salah sekali begitu ya. Jadi kalau misalnya sakit lupus, kita mengobati tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan organ tubuh lebih lanjut. Jadi kalau kita tidak mengobati sudah pasti nggak bagus. Tapi kalau diobati kerusakan itu bisa dicegah gitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya perjalanannya nanti bisa baik ini untuk pasien-pasien ODAPUS. Begitu. Jadi kalau misalnya didiagnosis lupus kemudian diobati, tujuan kita memang bukan untuk menyembuhkan. Jadi pada penyakit kronik, kalau penyakit kronik itu kan penyakit yang akan dibawa seterusnya oleh diri kita ya. Kita memang tidak pernah menyebut kata sembuh gitu. Sama seperti diabetes itu tidak pernah sembuh, hipertensi tidak pernah sembuh. Penyakit tersebut tetap kita bawa di diri kita, di tubuh kita. Tapi kita bisa mencapai kondisi yang namanya remisi pada kondisi lupus itu. Remisi itu artinya penyakitnya kita tekan sekali aktivitas penyakitnya sehingga tidak terjadi kerusakan organ, secara fisik pasiennya baik, secara laboratorium baik dan dia bisa berfungsi sehat gitu, berfungsi normal seperti orang-orang biasa. Jadi itu salah banget ya, Salah pemahaman yang sangat salah ketika memang tidak bisa sembuh bukan berarti tidak berobat. Betul. Karena itu adalah cara yang paling tepat untuk mencegah adanya simptom-simptom yang lebih buruk lagi, gejala-gejala yang bikin ya tadi kualitas hidup kita makin gak baik. Dan sebenarnya kalau penanganan yang tepat ya bisa berjalan dengan baik. Oke, itu harus dicatat ya. Selanjutnya adalah ODAPUS atau orang dengan lupus yang tinggal di negara tropis tidak perlu konsumsi vitamin D. Ini yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah benar orang dengan lupus memang akan dipastikan mengalami defisiensi vitamin D di dalam tubuhnya? Dan apakah dengan masyarakat yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia yang kayaknya nggak perlu takut kekurangan matahari ya dok ya? Nah ini nggak perlu nih minum vitamin D, gimana dok? Kalau kita bandingkan antara ODAPUS dengan orang sehat yang tidak punya penyakit gitu ya, memang lebih banyak ODAPUS yang memiliki kekurangan vitamin D atau defisiensi vitamin D. Tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk populasi masyarakat Indonesia sendiri, kekurangan vitamin D itu bukanlah hal yang langka gitu. Sebagian besar kita juga kekurangan vitamin D. Karena apa? Karena kan kita orang Indonesia itu tidak terbiasa untuk mengambil manfaat cahaya matahari pagi ya gitu. Kita nggak biasa berjemur seperti orang barat yang memang mencari sinar matahari gitu. Jadi sebenarnya kalau kita periksa pun pada populasi sehat kita akan mendapatkan vitamin D yang rendah juga pada banyak orang gitu. Cuma kalau dibandingkan antara orang sehat dengan penderita lupus ya memang lebih banyak lagi penderita lupus yang mengalami defisiensi vitamin D. Selain itu misalnya ODAPUS yang mendapatkan pengobatan menggunakan steroid itu juga mempengaruhi metabolisme vitamin D di tubuh dan menyebabkan vitamin D-nya lebih rendah lagi. Nah kemudian pertanyaannya apakah kemudian kita karena tinggal di negara tropis, kita kaya dengan sinar matahari, kemudian
kemudian tidak perlu suplemen vitamin D, jangan salah, justru penderita lupus, odapus, mereka dianjurkan untuk menghindari sinar matahari. Betul. Iya, jadi ada istilahnya kan, fotosensitif. Artinya kalau mendapatkan sinar matahari, penyakitnya akan lebih aktif, baik dari gejala yang di kulit, kemudian juga gejala yang lain, misalnya nyeri sendi, kelelahan dan lain-lain, itu akan lebih aktif setelah odapus itu terkena sinar matahari. Jadi anjuran untuk odapus makanya harus menghindari sinar matahari. Oleh karena itu udah pasti semakin defisiensi vitamin D. Betul, kan? dan harus digantikan tuh. Iya, dengan suplemen itu. Jadi suplemennya memang mau nggak mau harus diminum Harus, ya. ya. Kalau nggak ya defisiensinya makin parah ya dok ya. Jadi nggak mentang-mentang kita di negara tropis, jadi nggak perlulah vitamin D gitu karena semuanya benar-benar bisa kita dapatkan. Toh yang sehat pun banyak yang defisiensi. Apalagi kalau mageran nih yang biasa Netflixan doang ya, nggak mau jalan-jalan pagi keluar gitu. Nah ya gimana mau dapat vitamin D yang sehat. Jadi memang mau nggak mau ya, apalagi memang harus dihindari untuk para odapus terkena sinar matahari terlalu banyak. Oke, selanjutnya adalah lupus itu menular. Kalau kita lihat kan ada beberapa orang yang beranggapan, apalagi kalau lupusnya memang terlihat gitu ya dok, kan kemerahan kulitnya. Kalau kita lihat penyakit, di kulit nih pasti menular nih. Rasa takutnya tuh ada. Sebenarnya menular atau enggak? Mitos atau fakta? Mitos banget. Mitos banget. Oke. Iya, jadi kalau melihat ada odapus yang punya kelainan kulit, kelainan kulitnya kan disebabkan oleh sistem imun yang menyerang kulit tersebut. Jadi itu bukan penyakit infeksi, jadi disentuh berpelukan gitu ya, kita sentuh kulitnya, kita tidak akan tertular apa-apa karena memang bukan penyakit infeksi. Jadi nggak perlu ditakutin ataupun dijauhin gitu ya odapus yang punya kondisi peradangan di kulitnya. Jadi jangan sampai didiskriminasi, dijauhi gitu ya, karena sebenarnya valid ini tidak menular, hanya mitos belaka. Oke, yang terakhir nih dok, anak odapus atau anak orang dengan lupus, pasti lupus. Apakah memang lupus diturunkan secara genetik? Itu pertanyaannya mitos fakta ya? Yes. Gimana nih dok? Kalau pertanyaannya apakah pasti diturunkan, itu mitos. Oke. Tapi dia penyakit, ada faktor genetiknya? Ya, betul. Oke. Jadi untuk terjadinya seseorang akhirnya menderita lupus gitu ya, berkembang penyakitnya, memang butuh dua faktor. Faktor yang pertama adalah kerentanan genetik. Jadi memang ada faktor genetik yang diturunkan dari orang tuanya yang menyebabkan dia rentan di kemudian hari akan terkena penyakit lupus. Nah, cuma apakah si genetik tadi 100% keluar menjadi suatu penyakit? Enggak, sama sekali tidak begitu. Jadi ada butuh faktor lingkungan, faktor yang terjadi selama fase kehidupannya manusia untuk menyebabkan wah akhirnya nih yang gennya tadi diaktifkan kemudian keluar deh penyakitnya gitu. Nah, yang mutlak biasanya misalnya 100% terjadi gitu ya keluar penyakit autoimunnya itu pada kembar identik. Jadi misalnya anak kembar yang dari satu plasenta ya, jadi kembar identik, mereka itu kan sebenarnya memang manusia yang gennya persis sama. Jadi kalau seandainya satu kembarannya sudah terdiagnosis, itu hampir pasti sih kembaran yang satu lagi akan terdiagnosis lupus gitu. Tapi kalau dari hubungan orang tua ke anak atau saudara kandung yang bukan gennya sama, sebenarnya peluang terjadinya penyakit lupus tidak 100%. Jadi tidak 100%. Kalau dibilang mitos atau fakta, dibilang mitos 100% tidak juga. Karena memang pasti faktornya diturunkan. Tapi tidak melulu bahwa yang odapus pasti anaknya lupus atau saudaranya lupus gitu ya dok ya. Tapi tergantung faktor itu di-trigger nggak gitu ya. Itu dia. Jadi nggak perlu takut atau terlalu overthinking juga. Sehingga akhirnya kita jadi bingung sendiri harus menghadapi atau nge-treat anaknya seperti apa. Yang penting dihindari faktor-faktornya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya dok ya tentang lupus, kita kupas tuntas tapi harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang lupus, bagaimana mengenalinya dan bagaimana menanganinya ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Suzy Maria, SPP DKI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari Rumah Sakit IM Sipulomas. Oke dok,
Kalau lupus berarti kaitannya dengan imun. Sebelum kita masuk ke lupus, saya mau tanya dulu, sebenarnya sistem imun tubuh kita tuh fungsinya dan cara kerjanya seperti apa sih? Oh, ya. Jadi sistem imun itu kan salah satu komponen dari semua sistem yang ada di tubuh kita ya. Jadi dia hanya salah satu. Perannya untuk menjaga tubuh kita, melindungi tubuh kita dari sesuatu yang berpotensi menyebabkan penyakit. Gitu. Jadi melindungi lah istilahnya ya. Misalnya ada kuman dari luar tubuh masuk, kemudian ya sistem imun kita akan bekerja untuk mencegah supaya kita tidak sakit. Dan termasuk juga ancaman-ancaman dari dalam tubuh, misalnya sel mulai tumbuh menjadi tidak normal yang akan berkembang menjadi kanker. Nah, itu sistem imun juga melakukan tugasnya untuk menyerang sel yang berpotensi kanker tadi untuk tidak berkembang menjadi suatu penyakit kanker. Jadi intinya sistem kekebalan tubuh untuk mencegah kita supaya tidak sakit lah gitu ya. Jadi kalau kita bisa analogikan sebagai garda terdepan dari istilahnya serangan dari luar maupun dari dalam gitu ya, protektor untuk diri kita. Nah, kalau kita bicara tentang protektor, pelindung, kenapa si imun ini bisa menyakiti kita, Dok? Nah, itu dia permasalahannya pada penyakit autoimun. Jadi seharusnya tubuh kita ini, sistem imun kita ini bisa membedakan mana yang bagian tubuh saya yang normal, mana yang bukan bagian tubuh saya, benda asing, sehingga saya harus meresponsnya, menyerangnya sehingga tidak membuat penyakit. Atau tadi yang misalnya dari tubuh sendiri pun tapi berpotensi menjadi sel yang berbahaya, itu juga dia mampu mengenali. Harusnya seperti itu. Sel imun atau komponen sistem imun itu kalaupun dia error, misalnya kok dia malah mengenali si komponen tubuh yang harusnya dia lindungin gitu ya, dijagain. Sebenarnya komponen sistem imun kita pun ada mekanisme pengaturannya. Kalau misalnya dia bersifat autoreaktif itu artinya dia memang mengenal tubuh sendiri yang berpotensi malah nanti menyerang. Itu seharusnya udah dihilangkan juga, dieliminasi dari tubuh kita. Ada mekanisme yang seperti itu. Tapi ya ternyata pada orang dengan yang kemudian menjadi penyakit autoimun, semua mekanisme itu error gitu. Jadi dia malah mengenali komponen tubuh sendiri, self, sebagai benda asing. Dia merespon, kemudian yang tadi mekanisme pertahanan, oh harusnya ditoleransi nih, itu nggak bekerja, ya akhirnya ya proses aktivasi atau pengaktifan sistem imun itu berjalan terus, ya akhirnya beneran kejadian, dia menyerang organ tubuh sendiri. Jadi istilahnya gol bunuh diri gitu ya, Dok ya. Dan ini benar-benar seakan-akan yang tadinya harusnya dia benar-benar kenal dan paham mana nih organ tubuh dan yang harusnya dia lindungi, seakan amnesia gitu ya si imun ini, terus dia malah terus menyerang dan menghentikan proteksinya gitu. Nah, berarti ini kan memang satu hal yang sulit banget untuk kita, kalau tahu tuh sakit itu luka, sakit itu suatu hal yang jelas gitu kan. Nah, makanya banyak yang nggak paham nih si autoimun ini di awal-awal masa mereka. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang si lupus sendiri, ini kan salah satu bagian dari banyak sekali autoimun ya. Lupus sendiri itu apa yang terjadi dalam tubuhnya? Imun menyerang seperti apa? Nah, perbedaan lupus dari berbagai jenis penyakit autoimun yang lain, lupus ini memiliki variasi penyakit yang sangat beragam gitu ya. Dan dia bisa menyerang hampir semua sistem organ yang ada di tubuh kita gitu. Jadi makanya kita akan melihat, oh dia menyerang di kulit sehingga nanti muncul ruam-ruam kulit. Tetapi dia juga bisa menyerang otak, menyebabkan orang nggak sadar sampai kejang-kejang. Dia bisa menyerang misalnya katakan di ginjal, terjadi kerusakan, kebocoran ginjal yang akhirnya setelah sekian tahun akan menyebabkan gagal ginjal. Atau menyerang sel darah, menyebabkan HB-nya rendah, trombositnya rendah. Jadi ya memang begitu bervariasinya lah penyakit lupus ini dibandingkan penyakit autoimun yang lain. Gitu. Makanya disebut dengan 1000 wajah tuh karena itu ya. Betul sekali. Nah Dok, kalau variasinya banyak banget, jadi sering nggak sih orang akhirnya salah kaprah terhadap kondisi tubuhnya gitu ya. Terus akhirnya datang sudah dalam kondisi yang sudah lanjut gitu. Gimana tuh Dok? Iya, jadi pertama memang umumnya pasien akan memiliki gejala yang nggak spesifik dulu, gitu, yang kayaknya sering cepat lelah kalau aktivitas atau demam-demam yang tidak jelas pencetusnya.
nyeri sendi misalnya seperti itu gejala-gejala yang tidak khas, rambutnya rontok, kadang muncul sariawan, kan seperti itu gejala lupus yang terlihat yang biasanya dikeluhkan oleh pasien. Nah biasanya kalau nggak pasiennya yang menganggap oh ini masih ringan lah nggak apa-apa gitu ya, dia nggak pergi berobat, atau dokternya juga belum mengenali karena memang belum ada gejala yang sangat spesifik. Jadi memang pada banyak kasus butuh waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun untuk sampai dari dia pertama mengeluh sampai terdiagnosis lupus nih ternyata penyakitnya gitu. Ternyata seperti itu. Ya, dan banyak juga kondisi penyakit lupus itu tidak kelihatan dari gejala yang dia keluhkan, tapi ketika kita screening di laboratorium, oh ternyata ini ginjalnya udah bocor gitu. Nah itu lebih bahaya lagi kan ya. Atau HB-nya sudah rendah, trombositnya sudah rendah, belum menimbulkan gejala tapi terscreening dari pemeriksaan lab. Banyak juga yang seperti itu, dan itu lebih bahaya lagi karena kan orang jadi nggak ngeluh kan. Benar-benar sama sekali nggak tahu kapan dia fase-fasenya juga nggak bisa dipahami gitu ya dok ya. Kalau kita bicara tentang mungkin masih banyak nih masyarakat yang awam gitu ya gejala-gejalanya seperti apa. Tapi sebelum itu kita bahas, kita coba buka line telepon ya. Sepertinya sudah ada penelpon yang ingin bertanya. Kita sapa dulu, halo. Halo, dengan siapa di mana? Aku Mary di Bekasi. Oke, Mbak Mary di Bekasi. Ada pertanyaan, Mbak Mary silakan bisa langsung diungkapkan ke dokter kita. Iya. Begini dok, aku kan udah mau 10 bulan ini kan kadang tuh sakit pindah-pindah gitu ya dok ya. Aku ada neuropati dari tahun 2018. Ada ke dokter saraf katanya fibromialgia. Cuma supaya aku lebih yakin, ya tes gitu ya, nilai tes anak. Tes anakku itu positif, titernya 1:100. Aku sudah berobat ke RSCM, ke dokter gitu. Dibilangnya kan tes anak profil gitu. Tes anak profil C3, C4, lupus antikoagulen, anti DSDNA itu hasilnya negatif semua gitu. Sampai sekarang diagnosanya belum tegak. Kira-kira untuk tegak diagnosa itu perlu apa aja sih dok selain tes lab gitu dok? Baik, dokter ada pertanyaan lebih lanjut Mbak boleh? Mary umur berapa? Aku umur 34. 34 ya. Oke. Cukup ya dok ya pertanyaannya. Kita akan coba jawab ya Mbak Mary ya. Baik dok, tadi kalau kita lihat ini pernah sempat didiagnosanya fibromialgia dulu gitu ya karena ke dokter saraf, lalu tes ANA positif tapi yang lainnya enggak gitu. Gimana nih dok? Sebelum kita berangkat menduga ya keluhan ini disebabkan oleh kelompok penyakit autoimun, tentu harus disesuaikan dulu apakah gejalanya memang mencurigakan akibat proses peradangan di tubuh. Gitu. Umumnya karakter nyeri yang dikeluhkan akibat proses peradangan. Kalau fibromialgia bukan proses peradangan bukan penyakit autoimun itu. Kalau untuk nyeri yang disebabkan proses peradangan autoimun, karakternya adalah dia terutama kaku di pagi hari, menetap biasanya lebih dari 30 menit. Kemudian nyeri tersebut akan membaik dengan aktivitas dan malah memberat ketika istirahat. Oh ya? Ya, seperti itu, karakternya seperti itu. Belum tentu kita akan menemukan tanda radang di badan pasiennya. Jadi misalnya yang dikeluhkan jari-jari, sendi jari gitu ya. Belum tentu kita akan menemukan bengkak atau merah di jari-jarinya. Tapi karakter gambaran nyerinya seperti itu yang saya sebutkan tadi. Di luar itu pasiennya juga akan menampilkan gejala-gejala peradangan yang lain. Misalnya ada demam hilang timbul atau demam berkepanjangan yang tidak jelas pencetusnya. Kemudian ada kelelahan berlebih, kemudian ada berat badan yang turun. Nah itu adalah tanda-tanda radang. Memang benar terjadi peradangan pada seseorang. Walaupun itu tidak eksklusif dimiliki oleh, ini kalau gejalanya seperti ini pasti autoimun. Enggak juga. Indikator persis gitu ya. Peradangan oleh sebab yang lain, misalnya ada infeksi TBC, tuberkulosis yang berkepanjangan kan infeksinya gejalanya seperti itu juga kan. Demam lama, berat badan turun. Atau kanker juga seperti itu. Tapi dokternya akan start dulu dari benar nggak gejalanya ini sesuai dengan proses peradangan tubuh gitu. Nah kemudian akan dilihat badannya, dilakukan pemeriksaan fisik, apakah ada tanda-tanda di kulit atau di yang lainnya organ tubuh yang memang menjurus ke arah penyakit autoimun yang dicurigai. Karena penyakit autoimun nggak cuma lupus. Betul, ya, ada banyak banyak sekali. Kemudian baru akan dilakukan pemeriksaan laboratorium.
Nah, pemeriksaan laboratorium itu juga kita akan melakukan bertahap gitu. Jadi nggak semua pasien akan dilakukan pemeriksaan autoantibody ya. Tadi disebutkan ANA itu ya, salah satu autoantibody lah, anti-nuklear antibody. Sebelum sampai ke sana, kita harus melihat dulu secara umum ada kelainan organnya nggak. Tadi dilihat HB-nya, sel darahnya ya, dilihat fungsi ginjalnya, dilihat benar ada peradangan nggak di tubuhnya. Kemudian baru diarahkan pemeriksaan autoantibody yang sesuai dengan penyakit yang kita curigai. Misalnya curiganya terhadap lupus, ya kita periksa ANA. Atau curiganya penyakit yang lain, autoimun yang lain, misalnya rheumatoid arthritis, periksanya rheumatoid factor gitu. Jadi pemeriksaan autoantibody laboratorium itu pun juga akan disesuaikan terhadap penyakit yang dicurigai. Jadi tidak ada pemeriksaan satu lab yang berlaku untuk umum semua penyakit gitu. Nah, kemudian tadi disampaikan hasil ANA-nya positif 1/100. ANA itu adalah autoantibody terhadap komponen inti sel. Nah, harusnya kita nggak bikin dong, kita tidak membuat antibody terhadap inti selnya kita sendiri gitu. Jadi tentu kalau ditemukan ANA berarti ada yang salah begitu kan ya. Tapi ternyata sekitar 30% populasi sehat, orang sehat benar-benar sehat ya, punya ANA dengan positif dengan titer yang rendah gitu. Jadi 1/100 itu kita sebut titer yang rendah dan memang ada sekitar 30%, 20-30% itu punya yang positif seperti itu. Dan positif itu akan meningkat semakin banyak kalau dia usianya lanjut atau dia punya penyakit-penyakit yang lain. Misalnya dia ada infeksi, punya tuberkulosis. Kalau kita periksakan ANA pun dia bisa positif. Punya cancer kita periksain ANA juga bisa positif gitu. Jadi makanya belum tentu ANA 1/100 yang positif tersebut berarti pasti autoimun atau pasti lupus. Enggak juga gitu. Enggak juga ya. Nah, masih panjang perjalanannya. Makanya tadi dokternya mengarahkan pemeriksaan autoantibody yang lain yang lebih spesifik terhadap lupus, anti dsDNA. Diperiksakan komplement C3, C4, itu adalah komponen dari sistem imun yang memang akan turun ketika proses peradangan autoimun. Kemudian lupus antikoagulan itu juga salah satu antibody juga untuk pengentalan darah yang juga sering ditemukan pada lupus. Dan ternyata hasilnya negatif gitu ya. Betul. Ya, jadi perlu dikaji lagi apakah first time di waktu awal ketika kita menduga ini penyakit autoimun yang kita periksakan laboratorium segala macam itu biayanya besar sekali untuk pemeriksaan antibody seperti itu. Kita sudah berpikir ke arah penyakit yang tepat belum? Apakah ini memang yang dikeluhkan adalah proses peradangan autoimun belum? Gitu. Jadi tentu harus dikaji lagi tadi gejala nyerinya seperti apa gitu. Apakah memang ke arah autoimun apa bukan? Jadi memang untuk Mbak Mary masih panjang perjalanan, yang paling penting adalah semangat dulu ya. Nggak boleh lelah di tengah jalan karena memang ini belum tegak diagnosanya, masih perlu banyak waktu untuk menunggu dan berupaya. Kita doakan sama-sama kondisinya membaik ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke, kita kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang lupus, bagaimana mengenali dan bagaimana menangani dengan tepat. Kita masih bersama dengan Dr. Suzy Maria SPPD KAI, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau yang ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut nih dok. Tadi terputus pada gejala. Gejalanya tuh kalau dibilang 1000 wajah berarti banyak banget dong gejalanya. Apakah semua orang yang memang ODAPUS gitu ya akan memenuhi semua istilah persyaratan gejala lupus, atau sebenarnya 3 dari 10 atau 4 dari 10 sebenarnya sudah perlu diperhatikan nih, perlu diwaspadai, arahnya pasti ada yang salah dalam tubuhnya? Sayangnya tidak semuanya gitu ya. Orang paling aware kalau ada kelainan kulit yang malah rash, ya ruam kupu-kupu istilahnya ya, yang di pipi kayak pakai blush on, tapi nggak blush on, gitu ya, nggak estetik lagi kan? Gitu. Itu biasanya orang lebih aware, terutama dokter-dokter ya, gitu. Tapi kan nggak semua pasien seperti itu, gitu. Banyak kan tadi kan kayak Mbak Mary tadi yang keluhannya nyeri-nyeri, yang nggak jelas, dipikir ini manja aja nih gitu kan ya, nggak seperti itu gitu. Jadi nggak semua pasien akan muncul
full komplit semuanya, gejala A, B, C, D gitu. Memenuhi semua persyaratan lupus gitu ya? Ya, memang ketika membuat diagnosis, dokter akan menggunakan kriteria klasifikasi. Kriteria klasifikasi itu maksudnya ada list, ada gejala ini, di pemeriksaan laboratorium ketemu ini. Oh, pasiennya kita bisa kategorikan sebagai lupus gitu. Tapi banyak pasien seperti saya sebutkan tadi butuh waktu bertahun-tahun untuk keluar semua memenuhi kriteria tersebut gitu. Jadi memang nggak mudah untuk membuat diagnosis lupus, itu tergantung dari memang pengalaman dokternya juga. Apakah memang sudah terbiasa atau punya pengalaman yang banyak untuk menangani atau mendeteksi pasien lupus sejak masa awal sakitnya. Oke, jadi memang nggak bisa dibilang semuanya pasti sama gitu. Si ruam kupu-kupu pasti ada semua di pasien dengan lupus, nggak juga. Bisa juga nggak timbul gitu ya dok ya. Tapi mungkin ini bisa lebih aware dari ya fase-fase 1 tadi ya, bahwa badan nyeri, lelah berlebihan. Ada bedanya nggak sih lelah yang memang karena kehidupan atau lelah yang berlebihan karena ada yang koslet lah di badannya, gimana? Biasanya untuk aktivitas sehari-hari yang orang lain kayaknya sehat-sehat aja gitu ya, misalnya masuk kantor, pulang gitu ya. Nah, umumnya pasien-pasien dengan autoimun, ini nggak spesifik pada lupus ya. Untuk kegiatan yang sehari-hari seperti itu aja dia sudah lelah berlebih gitu. Jadi kayaknya ketika malam mau tidur itu benar-benar udah nggak kuat badannya gitu. Bangun pagi juga rasanya remuk gitu. Ya jadi seperti itulah kira-kira gitu ya cara membedakannya. Ini masih normal nggak sih yang saya rasain? Masih normal nggak gitu sih? Kayaknya nggak ngapa-ngapain nih seharian, aktivitas fisiknya nggak terlalu heboh gitu ya. Tapi kok kayaknya capek banget. Ini perlu jadi indikator awal nih. Kayaknya ada yang perlu saya perhatikan nih dari kesehatan saya. Nah, kalau bicara tentang hal yang lain yang mungkin famous juga nih di lupus adalah ruam-ruam merah. Bagaimana nih membedakan ruam merah yang memang terjadi karena memang kan kalau di kulit bisa jadi karena bakteri, karena virus juga, atau karena memang tadi reaksi dari tubuhnya. Kebetulan untuk kelainan kulit pada lupus itu sudah ada yang khas, gitu. Jadi contohnya tadi yang di pipi ya, ruam kupu-kupu. Walaupun ada juga penyakit yang lain dan bukan penyakit autoimun yang suka bikin merah juga di wajah, tapi karakternya berbeda. Jadi kalau dokter yang sudah pengalaman itu bisa membedakan dengan melihat aja gitu. Kemudian ruam kulit yang lain yang juga karakteristik atau khas untuk lupus adalah ruam diskoid. Jadi bentuknya bulat-bulat kayak koin. Itu letaknya biasanya di badan atau daerah yang terkena sinar matahari gitu. Dan ada juga kebotakan. Kebotakan juga bisa gitu ya. Rontok gitu ya tiba-tiba nggak jelas ya dok. Dan itu bentuknya juga bervariasi. Ada yang rontok secara umum, jadi memang kelihatan tipis aja gitu ya rambutnya. Atau ya ada yang pitak-pitak gitu. Jadi ketika mendapatkan pasien seperti itu, dokter juga akan curiga ini ada proses autoimun nih gitu. Jadi yang lainnya bisa aja gejala kulit yang lain, tampilan bentukan kelainan kulit yang lain bisa gitu, tapi tidak terlalu khas untuk lupus gitu. Yang khas itu adalah yang tadi ruam malar, ruam diskoid, alopecia atau kebotakan. Dan itu memang kalau misalnya datang ke dokter yang memang biasa menangani lupus, apalagi di fase-fase awal ini bisa terlihat lah ya dengan mata telanjang ini, oh ini kondisinya memang akan lebih khas kemana gitu ya. Nah dok, biasanya ada nggak sih kaitannya atau korelasinya ini terjadi lebih banyak pada gender tertentu atau pada usia tertentu? Bener banget itu, ada hubungannya. Ada hubungannya, apa tuh dok? Kebetulan lupus ini perbandingan antara odapus perempuan dengan laki-laki itu jomplang sekali, jauh banget. Parah ya dok bedanya. Jadi sekitar 9:1 lah. Jadi 9 perempuan, 1 laki-laki. Kenapa bisa terjadi gitu? Ya jadi ada pengaruh hormon gitu, hormon perempuan, estrogen, progesteron terhadap, sebenarnya semua hormon berpengaruh. Jadi maksudnya hormon perempuan, hormon laki-laki itu berpengaruh terhadap kerjanya sistem imun. Tapi pada pola penyakit lupus ini memang peran dari hormon perempuan tersebut sangat dominan gitu, sehingga memang akan terjadi pada perempuan dan terutama pada perempuan usia subur. Ya, jadi banyak yang mulai terdiagnosis ketika mulai pubertas atau ketika masa-masa dia bisa punya anak tuh umur 20-an gitu. Dan karakternya lupus dia lebih jarang terjadi pada saat ketika hamil biasanya tenang karena keseimbangan hormonnya berubah.
Kemudian tapi nanti setelah lahiran hormonnya berubah lagi, Parah lagi keluar ya, Dok, ya? lupusnya lebih parah. Kemudian ketika perempuannya menjelang usia menopause, itu udah beda lagi kan hormonnya, Oke. lebih jarang lupus. Ya. Jadi memang perempuan bisa dibilang lebih punya potensi besar, tadi 9:1 itu jauh sekali Jauh gitu ya. Plus hormon yang ada memang secara harfiah pada tubuh perempuan ini berpengaruh lumayan besar nih pada reaksinya si lupus sendiri gitu ya, Dok. Nah ini kan juga kalau misalnya bicara hormon, banyak banget orang yang mungkin berkaitan dengan kontrasepsi yang dengan hormon. Nah gimana, Dok? Apakah memang ini harus dihindari juga dengan Odapus? Kalau bisa jangan mengonsumsi kontrasepsi yang ada masalah hormonnya. Ya, kalau kontrasepsi hormon kan bentuknya ada yang pil, ada yang suntikan, ada yang susuk ya. Betul. Nah kemudian isi hormonnya pun juga beda-beda. Ada yang isinya hanyalah progesteron, ada yang isinya kombinasi estrogen dengan progesteron. Double ya. Secara umum sebenarnya anjuran kita adalah pada semua Odapus sebaiknya menghindari kontrasepsi hormon tersebut, apapun isinya. Apapun isinya Secara sebaiknya umum dihindari. seperti itu. Tetapi yang paling dihindari adalah yang isinya ada estrogennya. Efeknya apa, Dok? Akan meningkatkan. Akan meningkatkan oke. reaksi sistem imunnya sehingga menyebabkan penyakit autoimunnya lebih aktif. Selain itu estrogen juga akan cenderung untuk menyebabkan darah lebih kental. Sedangkan penyakit pasien Odapus ini juga sering mengalami penyakit darah kental. Jadi risiko untuk terjadi sumbatan pembuluh darahnya juga lebih besar. Tinggi gitu. sekali Jadi, ya. Kalau misalnya kondisi kontrasepsi yang lain tidak memungkinkan gitu, masih diperbolehkan, dan kondisi penyakitnya sudah harus tenang dulu ya, sudah harus tenang dulu, masih diperbolehkan menggunakan kontrasepsi yang hormon, tapi anjurannya adalah yang isinya progesteron aja. Jadi bukan yang kombinasi. Bukan Karena kombinasi. si estrogen ini yang sebenarnya jadi musuhnya gitu ya, yang akan membuat ya tadi akan lebih reaktif lagi, lebih aktif lagi gitu ya. Nah, Dok, kalau bicara tentang kondisi demikian, ada nggak sih gangguannya terhadap kesuburan seorang perempuan ataupun mungkin kesulitan dia akhirnya punya keturunan gitu, berpengaruh nggak? Di satu sisi ada pengaruh, di sisi lain enggak gitu. Ah, Jadi oke. kalau kita lihat secara umum dibandingkan orang tanpa lupus, orang sehat lah katakannya, atau Odapus, kesuburannya sama, maksudnya kemampuan punya anaknya sama. Sama ya. Gitu. Jadi tidak kita lihat bahwa nih Odapus ini lebih sulit nih punya anak gitu. Tidak juga ternyata. Tetapi ketika penyakit itu sedang aktif-aktifnya, peradangan sedang tinggi-tingginya, itu ada perubahan hormon lagi di dalam tubuh yang menyebabkan ovulasi, atau kan kalau perempuan itu ada mengeluarkan sel telurnya gitu ya untuk nanti kemudian dibuahi oleh sperma begitu. Nah ada masalah di ovulasi tersebut gitu. Jadi itulah yang menyebabkan mungkin dia sebenarnya haid tapi dia tidak ada sel telur yang keluar, atau dia memang tidak haid karena ada gangguan dari perubahan hormonnya tersebut. Nah itu yang ketika penyakitnya sedang aktif biasanya memang akan lebih turun lah tingkat kesuburannya. Tetapi nggak jarang juga kita mendapatkan Odapus ini penyakit sedang sulit-sulitnya ini diobati, pengobatannya harus menggunakan obat yang dia nggak boleh hamil, tahu-tahu hamil gitu. Itu Nah, juga banyak. Gimana tuh kondisinya kayak gitu? Apakah tadi kan dokter bilang kadang saat kondisi hamil dia menenang gitu ya? Apakah itu akan terjadi atau sebenarnya ini beda pengecualian ketika lagi aktifnya ya hamil tetap aja dia akan reaktif? Sayang sekali kalau kehamilannya terjadi saat dia sedang aktif, itu biasanya semakin nggak bagus. Ya. Lalu bagaimana komplikasinya dengan bisa ke obat-obatannya? keduanya. Jadi ibunya bisa mengalami perburukan gejala lupusnya atau mengalami gangguan-gangguan yang pada ibu hamil lah, ada hipertensi, preeklamsi, eklamsi seperti itu. Atau janinnya yang terganggu. Janinnya bisa kemudian keguguran atau dia lahir prematur atau dia berat badannya kurang begitu ya, atau justru bisa antibodi ibunya masuk ke plasenta menyerang janinnya, menyebabkan nanti bayinya lahir dengan neonatal lupus istilahnya gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi ketika seorang Odapus itu hamil dalam kondisi yang belum dipersiapkan gitu. Belum lagi kita harus mengubah obatnya. Betul. Obat yang boleh untuk kehamilan gitu ya, yang mungkin potensi obat ini agak di bawah dari obat yang harusnya ia dapatkan gitu. Jadi memang rumit kalau terjadi seperti itu. Oke, jadi memang sebaiknya kalau kita memang adalah seorang Odapus, baiknya program hamil tuh harus diperhitungkan. Kapan sih, Dok, saya dalam kondisi terbaik untuk bisa memiliki keturunan? Karena itu akan
penting juga untuk kesehatan si janin nanti ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang lupus, bagaimana mengenali dan menanganinya. Tadi kita sudah bahas banyak sebenarnya, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 3264 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Suzy Maria SPPD KI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Tadi kalau bicara tentang ibu hamil, tapi mungkin ada sebagian yang beda nih kasusnya, akhirnya melahirkan anak yang memang tadinya lagi reaktif-reaktifnya gitu ya, anak yang penuh perjuangan nih ya dok ya. Ini perlu ada istilahnya pemeriksaan antisipatif nggak sih untuk si baby, karena memang kondisi si ibu kan lagi nggak oke nih selama hamil. Iya, tentu saja. Apa aja dok yang harus dijalanin? Umumnya kalau bayi atau janin yang dikandung oleh ibu yang hamil, sebaiknya ditangani ibunya, kontrol kehamilannya oleh dokter spesialis obgyn, konsultan feto-maternal bila tersedia di tempat tersebut. Karena memang akan melihat lebih detail mengenai kondisi janinnya. Kemudian juga harus dilihat itu jantung janinnya juga harus dilihat. Karena paling sering kalau terjadi gangguan, jadi antibodi ibunya, autoantibodi ibunya kemudian lewat plasenta dan menyerang janin, itu yang bahaya sekali adalah menyerang jantung janin, gitu. Terjadi hambatan listrik jantung, nanti ya nyut jantungnya kurang daya kurang, ya dok ya. Ya jadi memang harus dilihat oleh dokter yang mampu sampai segitunya, gitu. Yang proper Kalau untuk pemeriksaan laboratorium terhadap janinnya tentu tidak ada, jadi kita monitornya lewat ibunya aja. Tapi nanti kalau ketika lahir kan sudah ada protokol standar tuh, nanti anaknya diperiksain apa-apa gitu ya. Jadi sesuai dengan kondisinya aja nanti. Oke, jadi tindakan antisipatifnya tadi ya dilihat, dan memang harus memilih dokter yang tepat, paling tidak mampu untuk memahami kondisi tersebut. Karena memang ini sangat-sangat unik gitu kan ya, nggak semudah itu kombinasinya. Nah dok, kalau kita bicara tentang lupus, ini tadi kan dibilang sebagai penyakit kronis yang bilang nggak ada obatnya, tapi yang bisa diperbaiki adalah kualitas hidupnya. Pengobatan seperti apa sebenarnya yang akan dijalani seorang lupus? Kalau pengobatan itu sebenarnya di kedokteran kita bagi dua, farmakologi, kita berikan obat, dan non farmakologi. Non farmakologi itu adalah di luar obat. Yang pertama, kalau di luar obat tentu dia harus memperbaiki gaya hidupnya, ya kan, harus gaya hidup yang sehat, pola makannya harus sehat, aktivitas fisiknya juga harus yang baik. Misalnya sedang sakit-sakit sendi, ya tentu nggak olahraga dulu, tapi nanti ketika semuanya udah bagus, kita minta pasiennya aktif gitu. Kemudian menghindari sinar matahari, dan tidak boleh stres, istirahat yang cukup, tidak boleh merokok. Nah itu adalah aspek untuk non farmakologi. Tapi kalau untuk farmakologinya, pada prinsipnya karena kan penyakit ini terjadi aktivasi sistem imun yang berlebihan, yang menyerang komponen tubuh kita sendiri. Jadi prinsip pengobatan pada lupus adalah akan diberikan obat yang menekan daya tahan tubuh. Dan menekan daya tahan tubuhnya itu tidak spesifik, jadi bukan yang cuma mau nekan supaya tidak terbentuk autoantibodi, enggak cuma itu, semuanya ketekan. Ya, jadi pengobatan itu memang harus dalam pemantauan ketat sekali oleh dokter, karena harus dimonitor kan, efek sampingnya terjadi enggak, kemudian terjadi infeksi enggak akibat kita tekan daya tahan tubuhnya, atau terjadi kanker enggak, kanker enggak gara-gara daya tahan tubuhnya kita tekan terlalu rendah gitu. Jadi memang pengobatannya tidak mudah, tapi bisa gitu dilakukan oleh dokter, tentu dengan kerjasama dari pasiennya juga gitu. Karena kan pengobatan harus sabar, butuh waktu jangka berbulan-bulan atau bisa bertahun-tahun gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa mencapai hasil yang baik. Bagus kok hasilnya. Gitu. Ini menarik ya, bagaimana ketika seseorang imun tubuhnya ditekan gitu ya. Sedangkan itu garda terdepan saya tentaranya kita gitu. Nah, side effect-nya pasti kan banyak ya. Dia akan mudah nggak sih dok terinfeksi penyakit tertentu? Yang paling mudah deh flu gitu ya. Dia akan lebih mudah nggak sih, rentan nggak sih seseorang ODAPUS ini ketika mengalami sedang menjalani pengobatan yang tadi ditekan sistem imunnya? Apakah akan lebih rentan? Ya,
nggak sesimpel itu. Oh, Jadi dia lebih rentan untuk terkena. Jadi dibandingkan orang lain dia lebih mudah kena sakit. Kalau kena sakit harusnya sakitnya ringan, sakitnya jadi berat gitu. Jadi misalnya harusnya virus ini katakanlah influenza ya, flu. Pada orang yang memang bagus daya tahan tubuhnya paling cuma sakit ringan kan, batuk, pilek, demam sebentar. Tapi pada orang yang memang ada gangguan di sistem imunnya, pada dasarnya Odapus sendiri memang sudah ada gangguan di sistem imun. Ditambah lagi kita berikan obat untuk menekan sistem imunnya untuk mengontrol penyakitnya. Jadi yang tadinya harusnya cuma penyakit ringan bisa sampai komplikasi, bisa sampai pneumonia. Dan itu sering sekali. Pneumonia itu adalah infeksi yang sampai ke paru menyebabkan radang paru. Pasiennya sesak berat, batuk hebat, demam. Nah seringkali kita mendapatkan Odapus yang dengan pengobatan ataupun tanpa pengobatan mengalami infeksi yang berat dibandingkan dengan yang harusnya dialami orang-orang seusianya yang daya tahan tubuhnya baik gitu. Jadi satu, lebih mudah sakit. Yang kedua, kalau sakit sampai berat sakitnya. Gitu. Mudah sakit, dan kalau sakit ya kondisinya beda nih sama orang-orang gitu ya. Akan lebih berat, akan lebih struggle, dan pastinya pengobatan juga mungkin dia akan lebih panjang dibandingkan ya teman-teman yang lain tanpa Odapus. Kalau kita bicara orang dengan lupus, banyak yang mungkin merasa give up karena melelahkan, panjang, sulit bahkan gitu ya. Mungkin terakhir nih dok, ada nggak dokter apa yang mau disampaikan? Mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang sekarang sedang struggle menghadapi hal itu untuk bisa tetap semangat dan konsisten menjalani pengobatannya. Ya, jadi pertama kita harus sabar dalam mencapai proses diagnosis akhirnya ketemu penyakitnya gitu. Kalau memang ada hal yang mengganggu di tubuh kita yang kita rasakan kayaknya nggak normal nih saya, tetap berusaha untuk mendapatkan diagnosisnya. Kemudian ketika diagnosisnya sudah dapat, kita sudah mendapatkan kenanya lupusnya ringan atau kenanya lupusnya berat, ikutilah pengobatan yang diprogramkan oleh dokter. Gitu. Jadi memang harus disiplin juga, minum obat, harus kontrol teratur, dan dokter harus melakukan pemeriksaan laboratorium berkala juga selain untuk menilai kondisi penyakitnya, juga untuk menilai efek samping pengobatan. Dan nanti yang paling penting juga ketika perempuan-perempuan ini akan mau menikah, mau punya anak gitu ya, itu harus dikomunikasikan kepada dokter. Agar sehat ya kehamilannya, babynya juga sehat ya dok. Semoga semangat ya para Odapus ataupun mungkin yang sekarang merasa tidak baik-baik saja. Dokter terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Sering-sering main kesini ya dok ya, biar banyak yang teredukasi. Pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga tips dari dokter kita berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.